khusus buat para KPM yang sudah memiliki rintisan usaha, kemudian yang juga memiliki usaha berjalan ya. Dan ketika usahanya ini sudah oke, berjalan setiap harinya, kita doakan semoga rezekinya semakin bertambah, semakin berkah, dan pada akhirnya para KPM tersebut bisa membuka hati dan pikirannya dan bisa mengajukan untuk graduasi mandiri ya seperti itu, atau juga bisa mengusulkan untuk bisa mendapatkan program pemberdayaan ya atau PPSE ya seperti itu di tahun 2026 ini. Kenapa hal tersebut harus dilakukan? Karena bantuan sosial selain mengacu pada desil juga mengacu yang namanya anggaran dan juga kuota. Ketika kuotanya masih penuh, maka masyarakat lainnya yang berada di desil yang layak untuk mendapatkan bantuan namun belum pernah tersentuh yang namanya bantuan, ini tidak bisa masuk ke dalam penerima bantuan sosial karena kuotanya masih penuh. Oleh sebab itu, bagi para penerima bantuan sosial, baik itu PKH, BPNT, yang sudah memiliki usaha berjalan ataupun usaha rintisan, ataupun yang sudah sejahtera kehidupannya, ya, yang sudah mapan, sudah mampu, nah ini silahkan graduasi, ya, atau juga bisa mengajukan PPSE, supaya bisa memberi kesempatan kepada masyarakat yang sudah saya sampaikan tadi, yang masih belum tersentuh sama sekali yang namanya bantuan sosial, ini bisa masuk ke dalam kuota penerima bantuan sosial. Jadi bisa dipahami seperti itu. Nah, kalau saya mengatakan ketika ada KPM yang sudah mendapatkan ini, kemudian mau untuk graduasi, ini termasuk yang namanya bersedekah kesempatan ya, seperti itu. Sedekah kesempatan ini nilainya tidak bisa diukur ya seperti itu, karena kita tidak tahu sedekah kesempatannya itu berapa, beda dengan bersedekah yang nominalnya uang atau bentuk uang itu atau barang, itu bisa dikatakan bersedekah berapa, misalkan 500.000, 1 juta, 100.000, itu kan ada nominalnya. Tapi kalau yang namanya bersedekah kesempatan, nah ini kita tidak tahu nilainya berapa. Nah, ketika ada nih KPM yang graduasi dengan niat memberikan kesempatan kepada masyarakat lain untuk bisa mendapatkan bantuan sosial, kemudian ternyata memang benar, mungkin ada tetangganya, saudaranya yang lebih berhak, yang lebih layak, ternyata mendapatkan bantuan sosial karena KPM tersebut graduasi ya, karena kuotanya kan kosong, diisi oleh masyarakat ataupun saudaranya itu tadi. Nah, ketika si saudaranya ini atau masyarakat lain yang baru mendapatkan ini merasa sangat bahagia, merasa sangat terbantu dengan adanya bansos tersebut, saya yakin KPM yang graduasi atau mengundurkan diri itu tadi tetap akan mendapatkan imbasnya. Entah imbas dalam bentuk pahala, imbas dalam bentuk rezeki yang tak terhingga dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi semua itu ada kemungkinan-kemungkinan. Oleh sebab itu, di video kali ini saya mengajak kepada para KPM untuk bisa membuka hati dan pikirannya agar bisa yang namanya graduasi atau mengajukan PPSE. Karena salah satu kunci keberhasilan program PKH, BPNT, yaitu tadi ada yang graduasi atau ada yang mengajukan program pemberdayaan. Karena kalau yang mengajukan program pemberdayaan, maka ini mau tidak mau, ya nanti bansosnya ya harus keluar. Jadi seperti itu ya, seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Nah, ini hanya sebagai testimoni saja, sebagai premis saja di video kali ini. Ya, semoga buat para KPM, saya doakan semoga rezekinya semakin lancar ya, seperti itu. Semakin lancar. Amin. Nah, kembali pada topik video kali ini, alhamdulillah, akhirnya doa para KPM ini dikabulkan. Nah, doa seperti apa, Mas? Nah, bagi para KPM yang memang benar-benar layak menerima bantuan sosial, tentu sangat berharap bantuan sosial itu bisa disalurkan. Dan di momen bulan suci Ramadan ini, pemerintah telah menjanjikan akan menyalurkan bantuan stimulus atau bantuan tambahan berupa bantuan pangan, yaitu beras dan juga minyak goreng. Ini satu paket ya, seperti itu. Untuk alokasi 2 bulan, per bulannya, yaitu berasnya 10 kg, minyaknya 2 liter. Sehingga kalau 2 bulan, Februari-Maret dicairkan sekaligus, maka masing-masing KPM mendapatkan beras 20 kg
dan juga minyak goreng 4 liter ya seperti itu. Itu sudah satu paket ya seperti itu. Jadi perlu dicatat ketika ada KPM yang mungkin sudah mendapatkan jadwal undangan untuk penyaluran bantuan pangan tersebut, ketika diambil bantuannya pastikan nominalnya itu ya, berasnya 20 kg, minyak gorengnya 4 liter. Karena mungkin ada juga cara-cara yang dilakukan oleh oknum-oknum, kadang berasaskan untuk pemerataan sehingga bantuannya itu dibagi-bagi. Dapatnya 10 kg beras, kemudian minyaknya 2 liter, kemudian yang separuhnya itu dibagi ke masyarakat umum lainnya yang namanya tidak ada di daftar penerima. Nah, ini memang kurang tepat. Jadi para KPM juga harus mawas diri, harus diingat betul-betul dapatnya adalah beras 20 kg, minyak gorengnya adalah 4 liter. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Nah, alhamdulillahnya per hari ini di tanggal 10 Maret tahun 2026, ini ada beberapa KPM yang mengeser bahwasanya telah mendapatkan surat undangan untuk penyaluran bantuan pangan beras 20 kg plus minyak goreng 4 liter tersebut. Nah, ini kita pantau ada di daerah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kota Madiun ya, kabupaten atau kota Madiun, kecamatannya adalah Taman, kemudian kelurahannya atau desanya adalah Josenan ya, seperti itu. Ini sebenarnya kalau di suratnya pengambilannya kemarin di tanggal 9 Maret tahun 2026 hari Senin, tapi ini dicoret dan diganti menjadi hari ini ya, di tanggal Selasa 10 Maret tahun 2026. Kemudian ada juga surat undangan serupa, ini kecamatan mana yang kurang jelas ini, Manguharjo ya, kelurahannya adalah Madiun Lor. Ini kabupaten kotanya masih tetap Kota Madiun, beda dengan yang tadi ya. Kalau tadi itu beda kecamatan sama beda kelurahan atau desa, tapi sama-sama di Kabupaten Kota Madiun. Insya Allah per hari ini yang mungkin disalurkan sebagian ada di Kota Madiun ya, seperti itu di Jawa Timur. Ini juga sama, cuman ini tidak dicoret ya, tanggal pengambilannya tidak dicoret, masih tetap hari Senin tanggal 9 Maret tahun 2026 kemarin. Waktunya mulai dari pukul 8 hingga jam 12 siang waktu setempat. Tempat pengambilannya di kantor kelurahan. Bantuan yang dibagikan adalah beras 20 kg dan juga minyak goreng 4 liter ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada hal-hal yang sangat penting yang ketika harus membawa ataupun ketika mengambil bantuan ini yang harus dibawa. Yang pertama, undangannya ini harus dibawa karena ada kode barcode-nya ya. Kemudian yang kedua, jika diambil sendiri maka membawa KTP. Jika diambilkan dalam satu kakak, membawa KTP orang yang mewarisi atau yang mewakili, mohon maaf, fotokopi KTP orang yang diwakili, kemudian apa ini ya, dan kakak kayaknya ya. Kemudian yang ketiga, jika diwakilkan di luar kakak, membawa KTP orang yang mewakili dan fotokopi KTP orang yang diwakili.